Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kembali kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengamal sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak tentunya pada pelajaran akidah akhlak. Tetaplah untuk selalu semangat dan menjaga kesehatan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembahasan kita pada kali ini adalah masih melanjutkan materi sifat terpuji. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat adil. Tentunya kalian masih ingat kan? Semoga kita semua bisa mengamalkan dari sifat-sifat terpuji yang telah kita pelajari. Nah, baiklah. Selanjutnya pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Arif atau tajam pikiran. Bijaksana dapat juga berarti pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya. Bijaksana adalah suatu kecakapan menggunakan akal budinya apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana dapat pula diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bersifat bijaksana. Artinya, ketika hendak melakukan suatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Dan setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk, sehingga setan menjadi musuh bagi manusia. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya sesungguhnya setan terhadap manusia musuh yang nyata. Quran surah Yusuf ayat.
Adapun cara untuk bersikap bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui beberapa hal. Yang pertama, perenungan dengan upaya mengerti dan menghayati pentingnya sikap bijaksana. Yang kedua, meniru dari contoh sikap bijaksana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sikap Nabi ketika mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Yang ketiga, mengamalkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalil tentang bijaksana terdapat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah ataupun bijaksana dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Umat Islam yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat yang banyak sekali. Antara lain, yang pertama, dapat terlaksana suatu undang-undang karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai undang-undang sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Disiplin berarti berbuat sesuai aturan yang berlaku, sehingga seseorang yang bijaksana berarti telah bersikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban daripada haknya. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Keduanya merupakan sifat yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun contoh sifat bijaksana dapat kita lihat pada saat peristiwa pemberian gelar Al-Amin kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Telah terjadi perombakan bangunan Ka'bah oleh pemuka-pemuka Quraisy. Namun dalam hal meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, mereka terjadi saling perselisihan, ingin berebut siapa yang mau menaruh kembali Hajar Aswad ke tempat semula, sehingga terjadilah pertikaian dan pertengkaran dalam persoalan ini. Dalam keadaan demikian, datanglah Rasulullah SAW dan memberikan ide cemerlang. Nabi Muhammad pun berkata, "Bagaimana kalau siapa yang lebih dulu besok pagi memasuki masjid ini, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula." Para pemuka Quraisy menyepakati usulan Nabi tersebut, dan ternyata yang datang pertama kali ke masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW yang berhak memindahkan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Untuk menghindari terjadinya permusuhan di antara mereka, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada semua pemuka kaum Quraisy untuk terlibat, sehingga Nabi membentangkan kain sorbannya yang berukuran 4 persegi tersebut. Kemudian diletakkanlah Hajar Aswad di atas sorbannya, dan disuruh oleh Nabi agar 4 orang pemuka Quraisy masing-masing memegang sudut sorban dan mengangkat secara bersama-sama ke tempat semula. Dan setelah Hajar Aswad berada di dekat tempatnya, barulah Nabi Muhammad SAW
mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Subhanallah, inilah contoh sikap bijaksana yang harus dicontoh oleh umat Islam. Karena dengan cara yang dilakukan oleh Nabi tersebut, para pemuka Quraisy merasa ikut berjasa dan tidak ada yang merasa ditinggalkan, sehingga dapat terhindar dari sikap permusuhan di antara mereka. Akhirnya mereka pun sepakat memberikan julukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, artinya orang yang jujur, benar, dan bijaksana. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian materi pelajaran akidah akhlak melalui video pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu materi sifat bijaksana. Semoga kita semua bisa mengamalkan sifat bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tugasnya adalah catatlah hal-hal penting dari penjelasan Bapak di atas tadi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetaplah semangat. Akhirnya salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.